Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil. Lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir surah Al-Mutaffifin dan termasuk pada ayat ke-27 dari surah Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mizajuhu min tasnim, 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqih wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Al-yawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kemarin kita sudah membahas bahwa di antara minuman penduduk surga adalah rahiqin mahmud, khamar yang sangat lezat yang masih disegel tutupnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya khamar itu diambil dari wa mizajuhu min tasnim. Jadi sumber daripada khamar itu adalah tasnim. Tasnim itu secara bahasa Arab diambil dari sanam, dan sanam itu biasanya digunakan kepada bahasa unta. Sanamul ibil artinya punuknya. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang pahala jihad, ketika Nabi SAW rasul amri al-Islam wa amuduhu salat wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Urusan hidup manusia itu, pokok urusan hidup manusia adalah Islam. Artinya kalau bicara Islam, kalau ngobrol, ya ngobrol Islam. Di rumah Islam, di pasar Islam, di jalan Islam, maka bicarakan Islam di mana saja, karena itu pokok urusan hidup. Nah, Islam yang mulia ini ditopang dengan tiang yang disebut dengan salat. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa dirwatus sanam. Sanam itu diambil dari tasnim, dan puncak urusan Islam itu adalah jihad. Jadi tasnim itu adalah puncak, maksud di sini artinya puncak surga mana? Arsy. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la." Apabila engkau meminta kepada Allah surga, mintalah surga yang paling tinggi, surga fa innahu a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman. Karena surga Firdaus itu adalah surga tertinggi dan atapnya langsung arsy. Jadi yang dimaksud tasnim di sini artinya adalah sumber mata air khamar yang memancar dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan 'aynan yashrabu bihal muqarrab, sumber mata air
yang diminum padanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan minuman di surga itu ada tingkatannya. Jadi khabar yang diambil dari tasnim dari bawah arsy itu hanya diminum oleh muqarrabun, orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan catatan kepada hadis tentang fadilah orang yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibaca di dunia, tetapi juga akan dibaca di surga. Jadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran di dunia akan didatangkan di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata atau berfirman kepada orang yang suka dan gemar membaca Quran di dunia, Iqra wartab warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca, terbanglah, naiklah, pilih tingkatanmu di surga. Fa inna akhir manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dan tartilkan bacaanmu, karena akhir daripada tingkatanmu di surga itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang terakhir membaca di dunia. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa surga itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran, 6.000 lebih atau 6.500 lebih ayat dalam Al-Quran. Itulah tingkatan di surga. Dan dari 6.500 kurang lebih tingkatan di surga itu ada 100 tingkatan khusus bagi para mujahidin. Artinya sebagaimana surga bertingkat-tingkat, maka makanan dan minumannya juga bertingkat-tingkat. Nah, salah satu makanan dan minuman atau minuman penduduk surga yang paling lezat bagi para peminumnya, khususnya minuman khamar, adalah muqarrabun, orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan muqarrabun di sini al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, was-salihun, dan orang-orang saleh. Maksud saleh di situ orang yang melaksanakan hak Allah dan hak hamba-Nya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan surga, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada awal ayat. Kan awal ayat Allah mengatakan apa? Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang suka tatfif. Tatfif itu mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran dalam jual beli. Itulah mutaffif. Tetapi di sana ada tatfif itu yang tidak berkaitan dengan jual beli, tetapi berkaitan dengan hak dan kehormatan manusia. Jadi ada sebagian orang itu yang tidak memandang orang lain. Ada sebagian orang itu yang merendahkan orang lain. Ada sebagian orang itu yang mengurang-urang hak orang lain, tidak memuliakan, tidak menghormati, cenderung merendahkan. Nah, ini juga tatfif. Sama juga tatfif merendahkan manusia. Siapa mereka? Orang-orang yang melakukan dosa, atau di dalam bahasa Arab disebut mujrim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, mujrim, kanu minal ladzina amanu, mereka terhadap orang-orang yang beriman itu yadhhabun, suka mentertawakan, merendahkan, menghina, dan tidak memuliakan. Maka di sini di antara perbuatan orang mujrim, orang jahat, orang yang suka melakukan dosa besar adalah merendahkan kaum muslimin.
istihza mengolok-olok kaum muslim. Dan ingat bahwa istihza mengolok-olok kaum muslimin itu bisa membuka pintu kekufuran. Di zaman Nabi SAW, Rasul itu pulang dari perang Tabuk. Di perjalanan Nabi SAW beristirahat. Kemudian Nabi SAW membuat halaqah kecil dengan para hufadzul Quran, para penjaga Al-Quran, pakar-pakar Quran, dikumpulkan oleh Rasul, membuat halaqah kecil sambil beristirahat kepulangan dia dari Tabuk. Tetapi di sisi lain ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik, mereka kumpul di tempat lain. Begitulah Rum. Kata Nabi SAW, al-arwahu jununun mujannada. Rum itu akan bergabung bersama seragam. Gak mungkin orang munafik campur dengan orang yang beriman. Maka beriman, orang-orang yang beriman akan punya kelompok sendiri. Begitu juga orang-orang munafik. Karena tidak mungkin ruh itu akan berkumpul kecuali dengan seragam yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Jadi orang-orang munafik ini memandang Rasul dan juga orang-orang yang pakar-pakar Quran ini, sambil mengejek salah seorang di antara mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus perutnya, berdusta lisannya, pengecut ketika berjumpa dengan lawannya kecuali mereka. Disyaratkan kepada Rasul dan pakar-pakar Quran. Ada seorang sahabat yang mendengar kalimat itu yang terlontar dari orang-orang munafik, kemudian lari dan hendak menjumpai Rasul dan melaporkan apa yang dikatakan munafik itu. Tetapi sebelum sahabat ini sampai, Jibril sudah sampai dulu memberitahu. Jadi sahabat ini hanya menguatkan saja. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka orang-orang munafik itu, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan cari-cari alasan kalian, karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini di hadapan orang munafik yang mengejek dia dan juga pakar-pakar Quran, sembari naik ke atas unta kemudian melanjutkan perjalanan. Orang-orang munafik ini terasa dengan ayat itu, sehingga pura-pura merasa bersalah, lari mendekati Nabi dan memegang pelana untanya. Kemudian mereka mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Rasul, kami ini tadi hanya main-main saja. Kami tidak bermaksud mengejek. Ini hanya sekedar sendahulu saja, biar tidak penat dalam perjalanan. Tapi Nabi SAW terus membaca, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasul yang kalian berani mengolok-olok? Jangan cari-cari alasan. Tidak ada istilah sendahulu, tidak ada istilah main-main. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Tidak boleh seseorang menghina orang lain, apalagi yang dihina itu orang Islam, sesama orang-orang yang beriman. Karena itu membuka pintu kekufuran. Makanya di sini Allah mengatakan salah satu sifat orang-orang mujrim, alladzina ajramu, orang-orang yang berbuat dosa, yang melakukan dosa besar, adalah suka mengejek orang-orang yang beriman. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'lul mudhari' yalhaqu, bukan menggunakan fi'lul madhi dhahiku. Apa faedahnya? Kenapa Allah menggunakan fi'lul mudhari', tidak menggunakan fi'lul madhi? Menggunakan kata kerja bentuk sekarang yang akan datang, bukan menggunakan kata kerja bentuk lapor.
bukan dhahiku tapi yadhaku. Di sini ada faedah bahwa selamanya orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang mujrim, orang yang gemar melakukan dosa besar itu, terhadap orang-orang yang beriman akan senantiasa terus mereka itu mentertawakan, mengejek, menghina, merendahkan. Terus akan ada orang-orang seperti itu. Karena fi'lul mudhari itu maknanya lil hali wal mustaqbal. Kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Itulah fi'lul mudhari. Jadi orang-orang mujrim itu akan senantiasa seperti itu kelakuan, mengejek orang-orang yang beriman, mentertawakan orang yang beriman, dan hidupnya akan penuh dengan tertawa. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Karena Rasul mengatakan jangan memperbanyak tertawa, karena tertawa itu menguji hati. La tukthiru dhahika fa inna dhahika tumitul qulub, kata Rasul. Di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kan sahabat as-sabiqun al-awwal, orang yang kurus kecil gitu, dan betisnya itu kecil, seolah-olah tulang hanya dibalut kulit saja. Jadi suatu ketika Abdullah bin Mas'ud itu naik ke atas pohon kurma, kemudian tiba-tiba datang angin menyingkap pakaian jubah bawahnya itu tersingkap, sehingga kelihatan kecil betisnya Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba para sahabat tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasul mengatakan, la tadhaku, jangan kalian mentertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menimbang kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud di satu neraca timbangan, dan gunung Uhud ditimbang di neraca timbangan satunya, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Rasul melarang sahabat mentertawakan sahabat yang lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang mabit di Mina, datanglah anak-anak muda hendak bertanya sesuatu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ketika sampai di tenda Aisyah, adalah seorang sahabat itu jatuh terkena pasak daripada tenda, kemudian talinya melilit lehernya. Tiba-tiba anak muda itu mentertawakan orang jatuh itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jangan kalian tertawakan dia, karena aku pernah mendengar sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah walaupun hanya satu duri menancap di kakinya, kecuali akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Orang itu sedang diangkat derajatnya, kenapa kita tertawakan? Itu maksudnya. Orang itu sedang dihapus dosanya, kok kita mentertawakan dia? Itu namanya senang di atas kesusahan orang. Orang kena musibah itu harusnya ditolong, bukan ditertawakan, itu maksudnya. Makanya dari sini Nabi SAW melarang seseorang itu mentertawakan orang-orang yang beriman, karena itu sifatnya orang-orang mujrim dan sifatnya orang-orang munafik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina yadhakun wa idza marru bihim yataghamasun wa idza marru bihim yataghamasun. Di antara sifat orang mujrim itu, apabila mereka lewat berpapasan bahasa kitanya dengan orang-orang yang beriman, yataghamasun, mereka saling memandang dengan sinis dan ejekan. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat yang hampir mirip: hamzun, lamzun, ghamzun. Seperti Allah mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah. Berarti ada hamzun,
Kemudian lamzun itu namanya humazah, numazah, dan ada ghamzun. Kalau hamzun itu mengejek dengan isyarat, dengan badan kita mengejek orang, mengejek dengan badan, dengan gerakan, itu namanya hamzun. Contohnya umpamanya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha suatu ketika menggibah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, padunya, karena cemburunya kepada Safiyah. Kenapa Aisyah cemburu dengan Safiyah? Karena Safiyah ini sama-sama cantik dan sama-sama muda. Di antara istri Rasul yang muda itu dua, Aisyah dan Safiyah. Kalau yang lainnya kan dua-dua semua. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu dengan Safiyah, apalagi Safiyah terkenal dengan kecantikannya. Masalahnya Safiyah itu orangnya pendek, sementara Aisyah itu kan tinggi. Dia bangga dengan tinggi badannya dan hendak merendahkan Safiyah dengan pendeknya, sehingga dia bicara di hadapan Nabi SAW untuk merendahkan malunya. Hasbuka an Safiyah kada wa kada. Rasul, cukuplah Safiyah ini begini dan begini, hanya dengan isyarat tangannya saja. Aisyah tidak mengatakan Rasul Safiyah pendek, kamu tinggi, tidak. Tetapi dia hanya mengisyaratkan dengan tangannya, cukuplah Safiyah itu begini, pendek. Tapi tidak mau pendek, hanya dengan tangan saja. Ingin berbangga dengan tingginya dan merendahkan malunya dengan pendeknya. Maka Rasul paham maksud Aisyah ini. Dia tidak bermaksud kecuali merendahkan Safiyah. Makanya Nabi SAW langsung marah dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law ujizat bihal bahru lamazazat. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat, padahal Aisyah tidak mengucapkan, hanya mengisyaratkan, tapi itu dianggap ucapan. Engkau sudah mengucapkan kalimat yang seandainya satu ucapan kalimat ghibah kepada Safiyah itu dilempar kepada air lautan, cukup mencemari air lautan. Rasul marah gara-gara isyarat Aisyah karena dianggap ghibah. Jadi ghibah itu tidak mesti menjelek-jelekan orang dengan lisan. Dengan isyarat saja bisa dikatakan ghibah, itu maksudnya. Hati-hati. Ini yang disebut dengan hamzun, mengejek orang dengan perbuatan badan. Ada namanya lamzun numazah, dengan lisan, betul-betul menghina, mencaci, memaki, menggibah. Nah, itu disebut lumazah atau lamzun. Nah, di ayat ini yataghamazun, ini namanya ghamzun. Ghamzun itu dengan mata, merendahkan orang dengan mata, itu disebut ghamzun, yataghamazun. Jadi tidak boleh. Masih dalam kisah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Safiyah bin Huyai bin Akhtab ini saat Rasulullah SAW sakit parah, berkumpul istri-istri Nabi SAW di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri-istri Rasul datang ke rumah itu, ke rumah Aisyah, berkumpul. Jadi Safiyah ini mendekati Nabi SAW, kemudian mengatakan, wallahi lawadittu anni bika fi qalbika ya Rasul. Wahai Rasul, demi Allah aku hanya berharap, seandainya Allah takdirkan engkau meninggal, aku hanya ingin akulah satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Itu zaman Safiyah. Dengan istri-istri yang lain, istri-istri yang lain cemburu lah kan begitu. Akhirnya mereka saling melirik satu dengan yang lain dan seolah-olah merendahkan Safiyah gara-gara ucapannya. Safiyah ini jujur, memang dia cinta dengan Nabi SAW, walaupun dia seorang wanita Yahudi yang dinikahi Nabi SAW. Tapi gara-gara ucapannya membuat cemburu istri yang lain. Akhirnya satu istri dengan yang lain itu saling mengisyaratkan, seolah-olah merendahkan Safiyah dengan isyarat matanya. Maka Nabi SAW tahu isyarat mata istri-istrinya kepada Safiyah. Kata Nabi SAW, bisa
detik-detik sakit parahnya itu mengatakan kepada istrinya, aku lihat kalian semua wahai istri-istriku sudah makan daging. Kata istri yang lain mengatakan, ya Rasulullah, mana kullu lahm? Kata tidak ada yang makan daging. Kata Rasulullah, di dalam gigi-gigi kalian terselip daging-daging yang kalian makan. Mereka mengatakan, ya Rasul, kami tidak makan daging. Kata Nabi SAW, kalian sudah makan daging. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Wala yantab ba'dukum ba'dha ayuhibba an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Janganlah kalian menggibah saudara kalian. Sunikah kalian memakan daging atau bangkai saudara kalian? Tentu kalian tidak mau. Maksud Nabi mengatakan, apakah kalian makan daging? Itu kinayah Rasul, kalian sudah menggibah Safiyah, itu maksudnya. Karena orang yang menggibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Maka Rasul mengatakan, tamadmadi tamadmadi, berkumur-kumurlah kalian, berkumur-kumurlah kalian. Ya. Bagaimana Nabi SAW marah karena ghibah ini dosa besar. Ghibah itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dan ghibah itu bukan hanya sekadar isyarat badan, bukan hanya sekadar lisan.